One day one sirah Rasulullah. Percakapan Buhairah. Akan tetapi, segera saja Buhairah merasakan ada sesuatu yang kurang dari rombongan Quraisy itu. Maka, ia kembali mengulangi permintaannya. Hai orang-orang Quraisy, jangan sampai ada yang tidak makan makananku ini. Salah seorang Quraisy berkata, Hai Buhairah, tidak ada seorang pun yang tertinggal yang layak datang kepadamu, kecuali anak muda yang paling kecil di antara kami. Ia berada di tempat perbekalan rombongan. Buhairah menggeleng-geleng kepala. Kalian jangan seperti itu, panggil dia untuk makan bersama kalian. Orang-orang Quraisy merasa malu. Salah seorang dari mereka bahkan berkata, Demi Lata dan Uzza, adalah aib kami kalau putra Abdullah bin Abdul Muthalib tidak ikut makan bersama kami. Setelah Muhammad dipanggil, Buhairah memeluknya dan mendudukannya bersama rombongan Quraisy yang lain, sambil menyaksikan tamu-tamunya makan. Sebenarnya, mata Buhairah tertuju pada Muhammad dengan saksama. Dari hasil pengamatan itulah, Buhairah mengambil kesimpulan dalam hati. Anak ini mempunyai sifat-sifat kenabian. Jamuan selesai. Sambil mengucap terima kasih, rombongan Quraisy pun membubarkan diri menuju tempat perkemahan mereka untuk beristirahat. Namun, Buhairah tidak membiarkan Muhammad pergi. Diajaknya anak itu untuk duduk dan bicara. Berikut percakapannya. Hai anak muda, panggil Buhairah. Dengan menyebut nama Lata dan Uzza, aku akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepadamu dan engkau harus menjawabnya. Wajah Muhammad tampak berubah dan ia menjawab, Jangan bertanya tentang apapun kepadaku sambil menyebut nama Lata dan Uzza. Demi Allah, tidak ada yang sangat aku benci melainkan keduanya. Buhairah tersenyum dan sambil mengulangi permintaannya. Baiklah, kalau begitu aku akan bertanya kepadamu dengan menyebut nama Allah dan engkau harus menjawab pertanyaanku. Wajah Muhammad berubah cerah dan ia mengangguk. Tanyakan kepadaku apa saja yang ingin engkau tanyakan. Saran Buhairah kepada Abu Thalib. Buhairah menanyakan banyak sekali hal kepada Muhammad. Tentang tidur Muhammad, tentang postur tubuh Muhammad, dan banyak lagi hal lainnya. Muhammad menjawab semua itu dan semua jawaban itu benar dengan perkiraan Buhairah. Kemudian, Buhairah melihat punggung Muhammad dan mendapati tanda kenabian di antara kedua bahu Muhammad. Tanda kenabian itu seperti bekas orang berbekam. Setelah itu, Buhairah mendekati Abu Thalib dan bertanya kepadanya, apakah anak muda ini anakmu? Iya, dia anakku, jawab Abu Thalib. Buhairah menggeleng, tidak, dia bukan anakmu. Anak muda ini tidak pantas mempunyai ayah yang masih hidup. Abu Thalib agak tercengang, lalu dia pun mengangguk. Kau benar, dia bukan anakku, dia anak saudaraku. Buhairah mengangguk-angguk puas, lalu bertanya lagi, apa yang dikerjakan ayahnya? Ayahnya telah meninggal dunia ketika dia masih berada dalam kandungan ibunya. Engkau benar, kata Buhairah menghela nafas dalam-dalam. Kemudian sambil berbisik, dia menyampaikan sebuah saran dengan sangat sungguh-sungguh. Sekarang dengar saranku baik-baik. Bawa anak saudaramu ini ke negeri asalmu. Sekarang juga jaga dia dari orang-orang Yahudi. Demi Allah, jika mereka melihat padanya seperti apa yang aku lihat, mereka pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya akan terjadi sesuatu yang besar pada diri anak saudaramu ini. Karena itu, segera bawa pulang dia ke negeri asalmu. Abu Thalib pun tampak ketakutan dengan peringatan itu. Dia yakin bahwa apa yang dikatakan Buhairah itu benar. Maka dari itu, segera setelah urusan perdagangannya selesai, Abu Thalib segera membawa Muhammad pulang. Sesulit apapun beban hidupnya, Abu Thalib tidak pernah lagi pergi berdagang ke tempat jauh demi melindungi keponakannya itu, yaitu di Busra, kota di mana Buhairah tinggal. Selanjutnya, jalur yang dilewati
Kafilah Abu Thalib adalah jalan kafilah barat yang menyusuri Laut Merah, Madian, Wadi Al-Qura, Hijr, dan kota Busra. Kota Busra atau Basra telah lama didirikan Romawi sebagai ibu kota wilayah Hauran untuk menahan serbuan Baduy pedalaman. Di kota ini, Romawi memusatkan pasukan dan mengumpulkan pajak dari para kafilah. Bagi kafilah sendiri, Basra adalah pusat perdagangan paling ramai sebelum tiba di Syria yang terletak lebih ke utara. Bersambung.